ku terima lewat karya salibnya, tak terikat dari dosa, kuasa gelap dikalahkan. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, heran, heran. Lebih dari yang ku pikir, lewati ekspektasi, dia yang mau gantikanku, pengorbanannya bagiku. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, 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 oh, tak dapat terselami apa yang dia lewati supaya ku hidup luput dari maut. Ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran, ku heran. Begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh, oh. Heran, 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 oh. Shalom, happy Sunday buat kita semua. Salam sejahtera dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan sehingga kita masih bisa bersama-sama. Saat ini kita mau memuji dan meninggikan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama kita bersehati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, hari
yang luar biasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi hidup kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Itu semua oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih saat ini kami bersama-sama, kami berkumpul Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kiranya Allah Engkau yang bertahta atas setiap kehidupan kami, atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Engkau yang menjamah setiap kami, mengurapi setiap hati kami ya Tuhan. Berikan kami kerinduan selalu Tuhan untuk datang menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau tepuk tangan. Hari ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Raja di atas segala raja. Kita mau semakin dekat dengan hadirat-Nya. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, ku bawa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadir-Mu. Oh, inilah rindu hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Kita mau meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Hey. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, ku bawa ku lagi bersekutu dalam damai sejati. Sama-sama katakan, oh, ku dambah hadir-Mu. Oh, inilah hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikan-Mu.
Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah secara online. Harapan saya seluruh jemaat tetap sehat dan penuh semangat. Karena Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita semuanya. Mari kita angkat Bible kita akan mendeklarasikan kabar baik. Kita percaya dengan mulut ketika kita mengaku Tuhan akan mendengar. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Bible is our mission, connect with God, and make disciple. Haleluya! Haleluya, saya merasakan tetap bergairah dan semangat di dalam Tuhan karena saya bersama-sama komunitas yang luar biasa, jemaat Tuhan yang mencintai akan Tuhan. Dan saya boleh melihat di dalam doa-doa dan pertemuan-pertemuan ibadah walaupun secara online, kita sama-sama saling dikuatkan. Pagi ini kita akan bersama-sama membahas tentang bounce back. Memantul, melesat, naik ke atas. Kita percaya bahwa setiap situasi dan kesulitan tiap orang berbeda-beda. Satu keyakinan kita bahwa ketika mengalami penderitaan maupun kesulitan, Tuhan sedang mengajak untuk kita belajar sesuatu supaya kita bisa naik melesat untuk keadaan lebih baik. Get well. Sermon pagi ini saya beri judul Get well. Semoga cepat baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14 sampai ke-19. Dan kita yakin bahwa setiap penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita hanya sementara. Kita percaya bahwa penderitaan ada limitasinya, ada batas waktunya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa bertahan untuk melewati itu semua? Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekasih untuk melekat di dalam Tuhan di dalam menghadapi setiap situasi apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah boneka di Jepang namanya Okiagari Kobushi. Boneka itu mirip seperti ini, dia lonjong, tapi ketika dia ditaruh miring maupun dijatuhkan, dia akan berusaha kembali tegak berdiri. Berapa kali kita goyang-goyang, dia tegak berdiri. Nah, Bapak Ibu, ini memberikan pesan kepada pemuda di Jepang supaya tetap bekerja keras, tidak mudah putus asa. Setiap kegagalan dan kesulitan boleh terjadi, tetapi harus cepat-cepat bangkit, kembali berdiri dengan tegak. Ini adalah suatu boneka yang mengilhami semangat pemuda Jepang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang senantiasa setia untuk menyertai setiap kehidupan kita. Get well. Kita percaya semuanya akan baik-baik. Tetapi sebelum kita mengalami kebaikan, ada beberapa hal yang harus kita jalani. Yang pertama, this is the way. Ini adalah sebuah jalan menuju kebaikan.
Kalau Bapak Ibu mengharapkan situasi keadaan lebih baik, pasti saat atau fase yang kita jalani sedang tidak baik. Jadi kita semua mau bersyukur bahwa setiap keadaan yang saat ini serasa sulit dan tidak mudah. Karena kita punya harapan. Ada situasi keadaan yang baik. Ini adalah jalannya. Yuk kita buka di dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. This is the way. Ini adalah jalan kehidupan yang harus kita jalani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pandemi ini meluluh lantahkan semua harapan yang baik-baik. Kesulitan demi kesulitan mulai terasa dan bahkan sangat memuras tenaga. Kita harus kemana-mana mendisiplinkan diri dengan protokol kesehatan yang tidak nyaman. Bahkan pekerjaan-pekerjaan kita semua mendapatkan dampak yang tidak mudah. This is the way. Ini adalah jalan-jalan yang Tuhan sediakan untuk kita mencapai yang baik. Get well. Kalau firman Tuhan mengatakan kita harus bersukacita di dalam penderitaan. Artinya supaya ada kekuatan. Ketika kita berbahagia, ketika kita bersukacita, ada kekuatan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan membawa kita masuk dalam proses tekanan dan penderitaan bukan Dia tidak peduli, tetapi karena Tuhan ingin setiap kita menjadi seorang Kristen yang kuat dan tangguh. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita percaya penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, Tuhan memiliki rencana. Ayo Bapak Ibu, kalau firman Tuhan mengatakan ketika kita menghadapi penderitaan, pencobaan, ataupun segala ujian, kita mau bersukacita dan bergembira. Memang tidak mudah situasi ini, tapi ini yang Tuhan ajarkan. Supaya kita jangan menjadi orang-orang yang mudah putus asa di dalam menghadapi setiap situasi kesulitan. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Ketika kita berbahagia, kita memiliki kekuatan. Dan ayat yang ke-14 Bapak Ibu mengatakan, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri di dalam menghadapi setiap masalah. Ada Roh Kudus, ada Holy Spirit, ada pribadi yang menyertai kita bahwa come on, kamu sanggup melakukannya, kamu sanggup mengatasinya bersama dengan Holy Spirit, bersama Roh Kudus. Ayo Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima, firman Tuhan mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, this is the way. Ini adalah jalan untuk kita mendapatkan
kebaikan. Ayo kita mau menjadi orang-orang yang senantiasa penuh semangat di dalam menghadapi setiap masalah. Apabila saya hanya percaya pada Tuhan hanya ketika semua baik, itu bukan percaya. Itu adalah sebuah transaksi yang hanya menguntungkan saya. Bapak Ibu, kalau kita hidupnya pengennya baik terus, kalau kita pengennya Tuhan saya keadaannya baik terus, enggak salah Bapak Ibu. Tetapi itu adalah suatu transaksi yang senantiasa menguntungkan kita. No, Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Kitab Roma ini memberikan pesan yang sama supaya Rasul Petrus maksudkan, yaitu kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. This is the way, ini adalah jalannya. Kita percaya menjadi orang-orang yang mau senantiasa bertahan di dalam setiap kesulitan karena kita yakin ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, ada pohon bambu di Cina, itu 4 tahun pertama itu dia tidak nongol di atas permukaan tanah. 4 tahun pohon bambu ini berakar ke dalam, kuat sekali. Setelah 4 tahun, dia memunculkan, wah begitu bertunas, 30 meter dalam 1 bulan bisa dia capai. Wow, super cepat dan tinggi sekali Bapak Ibu. 30 meter dalam 1 bulan. Setelah 4 tahun ya, berarti 4 tahun plus 1 bulan. Dia benar-benar kokoh di dalam menahan tiupan angin. Dan bambu ini mengingatkan kita, ketika kita berakar dalam setiap situasi dan kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita tetap bertahan, melekat kepada Tuhan. One day, kita akan get well. Hari baik itu pasti akan datang. This is the way. Ini jalan yang harus kita jalani. Ayo Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam kesulitan, yakin bahwa ini adalah jalan menuju kebaikan yang akan kita terima. This is the way. Yang kedua, Bapak Ibu, this is the code. Ini adalah suatu kode bahwa kita akan mendapatkan kebaikan. Ayo kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat selanjutnya, ayat yang ke-15 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan, nanti saya akan sambung ke 18. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini adalah kodenya Bapak Ibu, untuk kita menjadi orang ketika menderita tidak malu. Seberapa banyak kita ketika mengalami kesulitan, kita malu menunjukkan iman kita kepada orang lain. Kita mungkin tidak mau beribadah lagi. Kita mungkin tidak mau bersekutu lagi, tidak mau berdoa. Wah, problemaku lebih berat. Malas aku ikut doa malam, ikut doa pagi apalagi. Tidak ada gunanya. Ini Bapak Ibu, kalau kita di dalam fase menjalani suatu kesulitan dan penderitaan, Tuhan ajarkan sebagai orang Kristen untuk tidak malu. Tidak malu menjalani kehidupan ini. Wah, banyak Bapak Ibu orang-orang yang menutupi segala
kesalahan atau segala kesulitannya dengan berbagai macam hal. Wah, mungkin juga orang-orang bisa memaksakan kehendak biar kelihatan survive. Hutang sana, hutang sini, pakai kartu kredit sana, pakai kartu kredit sini. Mungkin juga bisa terjadi. Ayo umat Tuhan, kita mau menghadapi setiap masalah dan kesulitan di dalam Tuhan. Tidak mudah putus asa. Dan kita menjadi orang Kristen, janganlah malu. Kita tetap tunjukkan kesetiaan kita kepada orang-orang sekitar kita untuk kita tetap tekun dan setia beribadah di dalam Tuhan. Saya percaya ini ada suatu kode orang Kristen kalau mengalami kesulitan bukan menyalahkan Tuhannya ataupun menyalahkan orang-orang sekitarnya, tapi benar-benar tetap melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang petenis yang hebat namanya Arthur Robert AC. Dia lahir tanggal 10 Juli di tahun 1943 di Amerika. Dan dia adalah orang yang bisa memecahkan rekor kulit hitam yang memiliki 3 gelar Grand Slam di dalam tenis lapangan, Bapak Ibu. Arthur ini disebut menjadi petenis nomor 1 di dunia pada tahun 1968. Wah, dan ketaatannya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Setiap kesaksian demi kesaksian selalu dia nyatakan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 1983 dia divonis memiliki sakit jantung yang harus di-bypass. Dan pada waktu itu ketika donor darah tidak ada yang bisa mendeteksi HIV, Bapak Ibu. Jadi dia menerima donor darah dari orang lain yang ternyata darahnya terinfeksi HIV. Wow, ini suatu musibah yang luar biasa. Akhirnya dia terkena virus ini. Mungkin dia akan berontak pada waktu itu. Tuhan, saya sudah setia dan taat kepada Engkau. Saya menjadi petenis nomor 1. Tapi dengan hal sepele ketika mendapatkan donor dari darah orang lain ternyata terkena HIV. Bapak Ibu, apa yang dikatakan dia oleh Arthur Robert ini? Dia katakan, jika saya harus berkata, Tuhan mengapa saya atas hal-hal buruk, maka saya seharusnya berkata kepada Tuhan, mengapa hal-hal yang baik terjadi dalam hidup saya? Bapak Ibu, ini suatu gambaran bahwa Arthur itu memandang kejadian atau situasi yang dia alami benar-benar balance. Dia bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam tenis lapangan. Itu kebaikan-kebaikan yang diterimanya. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan hal yang tidak baik terjadi, apakah dia menyerahkan Tuhan? No. Bapak Ibu, setiap kehidupan yang kita jalani, banyak sekali kebaikan dan kebaikan yang lainnya yang Tuhan sediakan. Ingat Bapak Ibu mungkin punya pasangan hidup, punya suami, punya istri, bersyukur. Punya anak-anak, bersyukur. Bapak Ibu, jangan sebuah penderitaan yang menjadikan semuanya musibah besar. Akhirnya tidak mensyukuri hal-hal yang baik yang sebenarnya telah terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita tidak berhitung dengan Tuhan. Bapak Ibu, jangan malu kita hidup di dalam Kristus. Kita harus memiliki impact ketika ada persoalan, penderitaan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan juga mereka-rekakan yang baik di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, to be an impact is simple
be an example. Kita bisa memberikan dampak, impact kepada orang-orang sekitarnya dengan tidak menunjukkan hal-hal yang membuat kehidupan kita menjadi putus asa, bahkan kehilangan pengharapan karena kita memiliki Tuhan. Dan ini dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Get well. Ada saatnya situasi akan baik. The best way to judge a life is to ask yourself, did I bring glory to my God? Bahwa setiap kehidupan yang kita jalani jangan menjustifikasi, menghakimi bahwa saya ini tidak berguna. No, tapi kita mau bahwa saya sedang dipersiapkan untuk membawa kemuliaan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Arthur Ashley tadi, Bapak Ibu. Untuk dia menjadi orang yang tetap kokoh menghadapi setiap situasi yang tidak baik di dalam hidupnya. Yang terakhir, untuk kita bisa get well, kita percaya bahwa penderitaan yang kita jalani saat-saat ini, this is the attitude. Ini adalah sikap yang Tuhan perkenanan, yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Yuk kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 4 ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Menyerahkan jiwanya, menyerahkan egonya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar keangkuhan di dalam hidup kita ini kita buang. Kita harus senantiasa setiap penderitaan dan kesulitan melatih otot-otot kita untuk kita menyerahkan ego kita, menyerahkan segala keinginan kita kepada rencana-rencananya. Hidup berpusat kepada Kristus adalah sikap yang Tuhan inginkan. Get well. Kita akan mendapatkan hal-hal yang baik ketika kita tetap menjaga sikap kita di dalam menghadapi setiap situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yuk kita miliki sikap yang pantang menyerah. Kita percaya Bapak Ibu bahwa kehidupan yang Tuhan izinkan adalah kehidupan yang luar biasa untuk kita senantiasa berani terus bangkit di dalam menghadapi situasi kesulitan maupun penderitaan. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tidak kita hiraukan berapa kali kita jatuh. Yang paling penting, kita benar-benar perhatikan selalu bangkit ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan. Ketika kita jatuh, kita mau bounce back, memantul kembali, melesat lagi untuk ke atas. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan harapkan untuk kita menjadi impact bagi orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan pasti akan baik. Firman Tuhan selalu menolong, selalu memberikan kekuatan buat setiap kita. Ada lagu, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Ketika kita melewati lembah kelam, kita tidak takut karena ada Tuhan yang menyertai. Kita
tidak tinggal di dalam lembah kelam, tapi kita hanya melewati. Ingat, penderitaan ada limitasinya, ada batasnya. Kita mau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita senantiasa kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Saya teringat Bapak Ibu ketika tahun 2011, ketika saya melakukan training di sebuah negara, di Vancouver, di Kanada. Bapak Ibu, beberapa hari setelah saya tinggal di sana, saya mulai tidak enak, makan makanannya nggak sesuai dengan kebiasaan. Saya merasakan Tuhan, saya pengen makan yang enak, yang bisa saya nikmati. Karena saya memang tidak tahu restoran-restoran di sana yang taste-nya taste Asia gitu, apalagi taste Jawa gitu ya, manis dan enak. Setelah saya update status di sebuah media sosial, Bapak Ibu, saya ingat betul. Ternyata ada yang kasih informasi. Saat itu adalah Pastor Dhani Hanafi. Saya nggak begitu kenal sama Pastor Dhani Hanafi. Tapi Pastor Dhani Hanafi bilang, itu ada makanan yang enak, pasti suka kamu. Namanya Japadok. Makanan hotdog sama burger gitu Bapak Ibu. Dan itu taste-nya enak sekali. Wah, saya dikasih tahu padahal saya belum begitu kenal sama beliau. Tapi beliau kasih respon, kasih komen. Saya cari sesuai alamat yang dia kasih. Di Vancouver saya keliling-keliling. Begitu saya menemukan Bapak Ibu, waduh, ternyata itu bukan restoran, hanya tenda kecil, tapi yang beli itu antrinya panjang sekali. Wah, saya semangat. Begitu saya beli, saya makan di tempat, begitu enak, saya langsung muter lagi antri. Wah, saya bungkus sampai 4 Bapak Ibu, karena benar-benar enak. Saya merasakan Bapak Ibu, ketika saya kesulitan untuk menikmati makanan di tempat yang jauh, saya mengalami kesulitan. Tapi ketika Tuhan memberikan jalan, itu tidak disangka-sangka. Ada aja orang yang kasih tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo ketika kita berharap kepada Tuhan, ada orang-orang yang Tuhan siapkan untuk menolong Anda dan saya. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang senantiasa menyertai dan yang tidak kita sangka. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak semua jemaat untuk kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita percaya ada situasi yang baik yang kita harapkan. Get well. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Kalau saat ini ada masa-masa yang sulit, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita tetap senantiasa setia dan taat mengiring Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar dan pelajari. Kami percaya biarlah itu memotivasi setiap kami untuk kami tetap melekat kepada Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan dan kesulitan di dalam hidup kami ada harapan, ada suatu keadaan yang baik. Get well. Saya percaya itu Tuhan. Dan Tuhan senantiasa setia menyertai langkah demi langkah kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu pagi ini dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh menerima berkat cinta kasih yang dari Engkau. Kami boleh berhasil dan beruntung karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you and happy Super Sunday. Amin.
bekerja